Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Gensi, di video kita kali ini kita akan membahas tentang Survival Kit and Smart Guide memahami mental healthy sesi curhat anak Gensi. Pas talk, tanya apa aja, jawab tuntas gratis. Yuk disimak videonya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Kak Supernova, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan mental healthy dan bedanya sama mental illness itu apa? Mental healthy itu kayak cuaca dalam kepala dan hati kita, gengs. Kadang cerah, kadang mendung, tapi penting banget buat dijaga. Itu mencakup gimana kita mikir, ngerasa, dan ngadepin hidup sehari-hari, baik pas lagi sendiri, sama teman, atau pas ngadepin tekanan. Nah, kalau mental illness itu beda cerita. Mental illness itu kayak badai yang lebih serius, misalnya kayak depresi, kecemasan berlebihan, atau gangguan lainnya. Jadi gini, semua orang punya mental healthy, tapi nggak semua orang punya mental illness, tapi dua-duanya penting kok buat dikenali dan dirawat. Ingat ya, ngerasa nggak baik-baik aja itu manusiawi, nggak apa-apa buat minta bantuan, kamu nggak sendiri dan kamu pantas bahagia. Masuk ke pertanyaan kedua ya, Gensi itu siapa sih Kak? Terus kenapa sih mental health penting banget buat Gensi kayak kita? Gensi itu adalah generasi yang lahir antara tahun 1997 sampai 2012, alias kita-kita yang tumbuh bareng YP, Instagram, TikTok, dan quarter life crisis. Kenapa mental health penting? Karena kita hidup di dunia serba cepat, serba online, dan kadang serba penuh tekanan. Dari scroll media sosial yang bikin overthinking sampai ngerasa harus selalu on biar dianggap oke, padahal kepala dan hati juga butuh istirahat loh. Jadi jaga mental health itu bukan tanda lemah ya, tapi bentuk sayang sama diri sendiri. Kamu berharga meskipun kadang hidup nggak sehalus filter Instagram. Next question, emangnya aspek-aspek mental healthy itu apa aja sih? Terus ciri-ciri orang yang mental healthy-nya oke itu kayak gimana Kak? Ada 3 aspek utama nih. Yang pertama kognitif, cara kita mikir dan ngolah info. Yang kedua emosional, cara kita ngerasain dan ngatur emosi. Yang ketiga perilaku, gimana kita bertindak atau ngadepin situasi sehari-hari. Kalau ketiganya selaras, hidup bakal lebih balance dan gak gampang meledak kayak mie instan tanpa air. Gampangnya, kamu bisa ngelola stres tanpa drama berlebih, punya hubungan yang sehat sama orang lain, merasa cukup dan bersyukur sama hidup walaupun gak selalu sempurna. Mental health itu bukan soal selalu bahagia, tapi tentang bisa berdamai sama diri sendiri bahkan pas hidup lagi gak baik-baik aja. Pertanyaan berikutnya nih, Kak, kalau mental healthy lagi nggak baik-baik aja itu kelihatan dari mana sih? Wah, pertanyaan yang penting banget nih. Jadi gini, kalau mental healthy kita lagi goyah, biasanya ada tanda-tanda yang muncul, kayak ngerasa cemas, overthinking tiap hari, bahkan buat hal-hal kecil. Mudah banget kepancing emosinya, marah atau baperan, pengen nyendiri terus, malas ngobrol sama orang, susah tidur atau tidur terus tapi tetap capek, merasa hidup hambar, nggak ada semangat, kayak wifi lemot, nggak connect kemana-mana. Kak, dan emangnya apa aja sih yang bisa bikin mental healthy kita keganggu, khususnya buat anak Gensi? Nah, buat Gensi banyak banget faktor yang bisa ngeganggu kesehatan mental, diantaranya tekanan akademik, tugas numpuk, nilai jadi beban hidup, media sosial, scroll terus banding hidup kita sama orang lain yang kelihatannya perfect, keluarga, suasana di rumah yang gak mendukung bisa bikin makin berat, pertemanan, drama pertemanan, FOMO atau gak punya support system, ekspektasi diri sendiri, ngerasa harus selalu sukses, harus kuat, harus bisa semuanya sendiri. Ingat, kamu gak harus kuat setiap waktu, gak apa-apa buat ngerasa lelah. Yang penting jangan simpan sendiri, cerita, istirahat, dan sayangi diri kamu kayak kamu nyayangin bestimu ya. Kak, emang media sosial pengaruhnya segitunya ya Kak ke mental healthy? Banget, media sosial bisa jadi tempat healing kalau isinya dukungan, motivasi, atau edukasi. Tapi bisa juga jadi tempat yang sangat toksik kalau isinya perbandingan hidup, flexing yang bikin insecure, atau bahkan cyberbullying. Jadi penting banget buat tahu kapan harus scroll dan kapan harus stop, oke? Terakhir nih Kak, bener gak sih Gensi lebih rentan kena gangguan mental dibanding generasi sebelumnya? Banyak riset yang bilang iya, karena kita lebih sering kena paparan digital, lebih gampang ngerasa sendiri meski online terus, dan tekanan hidup sekarang tuh ya kompleks banget. Tapi kabar baiknya, Gensi juga generasi yang lebih terbuka buat ngomongin mental health, nyari bantuan dan dukung satu sama lain. Kak Supernova, apa contoh kasus sederhana dari gangguan mental pada Gensi? Bagaimana pengaruh bullying terhadap mental healthy? Kak, emang tekanan akademik juga bisa bikin mental breakdown ya? Sering merasa tidak berharga saat melihat prestasi orang lain di media sosial, dapat menyebabkan trauma, rendah diri, dan bahkan depresi jangka panjang loh. Bisa banget, tekanan dari nilai, tugas yang numpuk, sampai ekspektasi orang tua atau guru kadang bisa bikin kepala serasa seperti microwave panas terus. Kalau dibiarkan ya bisa memicu stres berat, bahkan burnout.
Burnout itu apa sih Kak? Apakah beda sama capek biasa? Burnout itu bukan cuma capek ya, tapi kelelahan mental yang udah menumpuk terlalu lama. Cirinya, bangun tidur rasanya pengen tidur lagi, tugas apapun kayak beban hidup, jadi sinis atau cuek sama hal yang dulu kamu suka, merasa kosong padahal sibuk. Burnout itu kayak baterai HP 1%, tapi tetap dipaksa main game berat, nggak kuat besti. Kurang tidur tuh segitunya ya Kak pengaruh ke mental healthy. Tapi Kak aku punya teman yang aktif banget di medsos, kelihatan happy tapi ternyata dia struggling. Emang bisa gitu ya? Yes, dan ini serius, tidur itu kayak charging otak loh. Kalau kurang otak jadi gampang panik, overthinking, moody, dan sensitif banget. Makanya tidur cukup itu bukan rebahan sembarangan, itu investasi mahal banget. Banyak anak Gen Z yang terlihat ceria di luar, posting story, bikin konten, ngakak bareng temen, tapi di dalam hatinya tuh ngerasa hampa, kesepian, dan gak punya tempat buat bercerita. Ini yang disebut high function struggle, kelihatan baik-baik aja padahal enggak. Jadi jangan gampang ngira hidup orang lain itu sempurna cuma dari highlight Instagramnya ya. Dan kalau kamu lagi ngerasa capek tapi terus nyoba tersenyum buat orang lain, please jangan lupa peluk dirimu sendiri juga. Kak, gimana sih cara kita tahu kalau teman kita tuh lagi nggak baik-baik aja secara mental? Ada beberapa tanda ya yang bisa kamu perhatiin, kayak dia tiba-tiba berubah sikap, jadi pendiam, gampang marah atau cuek, mulai menarik diri dari pertemanan, nggak lagi tertarik ngelakuin hal yang dulu dia suka, sering ngomong negatif tentang diri sendiri kayak aku capek banget hidup begini, atau gue nggak berguna deh kayaknya. Intinya kalau vibes-nya beda dari biasanya, lebih baik tanya, lo beneran nggak apa-apa? Karena kadang gue fine itu cuma auto reply loh. Tapi Kak, kenapa ya banyak anak Gen Z yang ngerasa kesepian padahal temannya di medsos banyak loh? Gini loh, karena koneksi digital itu gak sama koneksi emosional. Chat tiap hari belum tentu bikin kita ngerasa dimengerti. Kadang kita dikelilingi teman online, tapi tetap ngerasa sepi karena gak ada ruang aman buat benar-benar jujur soal perasaan. Emang broken home bisa ngaruh ya Kak ke mental healthy anak Gen Z? Banget, anak yang tumbuh di lingkungan keluarga yang gak harmonis bisa ngerasa kayak gak aman secara emosional, udah marah dan overprotective, selalu ngerasa harus buktiin diri supaya diterima, sering cari validasi dari luar termasuk lewat hubungan yang gak sehat. Tapi bukan berarti mereka pasti rusak ya, justru banyak dari mereka yang jadi pribadi tangguh dan penuh empati asal dapat dukungan yang tepat. Terus, apakah Gen Z lebih terbuka soal mental health dibanding generasi sebelumnya? Ya, Gen Z lebih berani ngomongin luka batin, trauma, dan self healing, tapi di sisi lain, karena semuanya serba terbuka, Gen Z juga sering ngalamin krisis identitas, seperti gue sebenarnya siapa sih? Gue harus jadi kayak gimana biar diterima, atau self love tuh bentuknya apa ya? Jadi meski lebih vokal, tetap butuh support system yang sehat, bukan sekedar like dan komentar. Gen Z itu kuat, tapi bukan berarti harus terus kuat. Kadang yang paling butuh pertolongan adalah mereka yang paling jago menyembunyikan luka. Jadi yuk sama-sama jaga, dengar, dan rangkul satu sama lain, karena jadi support system itu jauh lebih keren daripada jadi sekedar followers. Lalu Kak, gimana sih cara jaga kesehatan mental biar gak gampang down? Gak perlu serum mahal kok, yang penting rutin rawat diri dari dalam, seperti tidur cukup biar otak bisa reboot, makan sehat karena mood juga butuh nutrisi, olahraga ringan biar hormon bahagia naik level, luangin waktu buat diri sendiri, me time, bukan egois tapi perlu ya, curhat atau ngobrol dengan orang yang bisa dipercaya, jangan dipendam sendirian. Aku sering dengar istilah self-care, itu apa sih sebenarnya? Self-care itu adalah perawatan diri, bukan cuma skincarean ya, tapi juga seperti dari fisik, tidur, makan, olahraga, secara emosional, jujur sama perasaan sendiri, secara mental, tahu kapan harus istirahat dari drama hidup dan medsos. Intinya, self-care itu kayak recharge baterai jiwa. Kalau kamu terus kasih energi buat orang lain, tapi lupa ngecas diri sendiri, ya bakal lowbat juga. Kalau journaling itu beneran bisa bantu mental health Kak, atau cuma tren estetik doang? Bukan cuma tren ya, nulis jurnal itu semacam curhat ke kertas. Ketika kamu tuangin isi hati, otak jadi lebih lega. Journaling bisa banget nih bantu kamu mengenali emosi sendiri, meredakan stres, cari pola dari masalah yang sering muncul, ngevalidasi perasaan yang kadang susah diungkapin ke orang lain. Tulisannya juga nggak harus puitis, asal jujur itu udah healing banget loh. Lalu, peran teman tuh sepenting itu ya Kak buat kesehatan mental? Yes banget, teman yang benar-benar hadir bisa jadi tempat curhat tanpa takut dijudge. Pengingat kalau kamu nggak sendirian, support system waktu kamu lagi rapuh. Tapi ingat ya, bukan jumlah temannya yang penting, tapi kualitas relasinya. Satu teman yang benar-benar peduli itu lebih baik daripada 100 follower yang cuma nonton story kita. Kadang hidup terasa berat dan gak semua luka bisa langsung sembuh begitu saja. Tapi kamu gak harus buru-buru baik-baik saja kok. Pelan-pelan, satu langkah kecil pun tetap berarti. Yang penting kamu tetap bertahan, tetap bernapas, dan tetap mencoba meski hati lelah. Jangan remehkan dirimu hanya karena hari ini terasa gelap ya. Bahkan bintang pun cuma bisa bersinar di malam yang paling pekat.
Jadi yuk sayangi diri sendiri, jangan takut minta tolong dan saling jadi cahaya buat satu sama lain. Karena mental healthy itu bukan tujuan akhir, tapi perjalanan yang butuh teman, waktu, dan cinta. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya jika kalian suka dengan video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat selalu ya.